Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Sabila yang Belum Pergi. Rumah ini tidak menerima tamu sembarangan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Udara pagi di kampung Ngeramban masih terasa sejuk. Daun-daun pisang bergoyang pelan tertiup angin, menangkap kilapan embun yang belum mengering. Suara ayam dari kandang belakang bersautan dengan bunyi sepeda lewat di jalan depan rumah. Di dalam rumah bercat hijau muda itu, siswa duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar dengan wajah tegang. Secangkir kopi di atas meja kecil sudah dingin, tidak lagi mengeluarkan asap. "Mas, kopinya diminum dulu, udah dari tadi, dingin," kata Yeni pelan dari arah dapur. Siswa tidak menoleh, tangannya menggenggam lutut. "Aku serius Yeni, aku sudah 3 tahun tinggal di sini, rasanya kayak bukan kepala rumah tangga." Yeni diam sejenak. Suara air keran di dapur berhenti. "Maksud Mas gimana?" Siswa menarik nafas. "Aku cuma pengen punya tempat sendiri, bukan rumah besar. Kontrakan juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngatur hidup sendiri, tanpa harus nunggu izin setiap kali mau masak atau cuci motor." Yeni melangkah keluar dari dapur sambil mengeringkan tangan dengan lap kain. Wajahnya terlihat ragu. "Aku ngerti maksud Mas, tapi Mama tuh orangnya kaku. Kalau kita ngomong soal pindah, pasti dianggap durhaka." Siswa berdiri. Ia mulai berjalan pelan ke arah dapur, lalu kembali ke ruang tengah. Suasana rumah pagi itu hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Di luar langit mulai mendung. "Aku gak bisa terus begini ya nih. Tiap malam aku tidur di rumah orang. Tiap hari harus denger ocehan soal kerjaan, soal belum punya anak, soal belum bisa nyicil rumah. Aku capek." Yeni menunduk. "Mas pikir aku gak capek denger semua itu? Aku juga sering ditanya tetangga, kapan pindah, tapi Mama selalu jawab, "Gak usah pindah, rumah ini masih luas." Aku mau bilang apa lagi? "Maka dari itu," kata siswa sambil menatap istrinya lekat-lekat, "kita harus mulai pelan-pelan. Aku udah lihat rumah kontrakan di ujung kampung, milik Pak Mito yang dulu itu." Yeni mengernyit. "Rumah kosong itu?" "Iya. Aku tanya ke Pak RT, katanya masih bisa dikontrakan, gak mahal. Aku pengen lihat langsung minggu ini." Yeni menggeleng pelan. "Mas, rumah itu kosongnya udah lama. Sejak Pak Mito meninggal, gak ada yang berani tinggal di situ." "Kenapa?" "Ya katanya sih aneh, malam-malam suka ada suara. Tapi itu cuma katanya, belum tentu benar." Siswa menghela nafas panjang. Ia lalu duduk kembali. "Aku gak percaya begituan. Yang penting rumah itu masih layak, aman, gak bocor. Sisanya kita bisa beresin pelan-pelan. Yang penting kita bisa mandiri." Yeni duduk di sampingnya, tangannya meremas ujung kerudung. "Kalau Mama gak setuju, Mas mau tetap pindah juga?" Siswa tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai lalu berkata pelan, "Iya." Setelah itu tidak ada yang bicara. Suara rintik hujan mulai turun, membasahi genteng. Yeni bangkit dan berjalan ke arah pintu kamar ibunya. Ia ragu mengetuk, tapi akhirnya masuk perlahan. Di dalam kamar, Ibu Yeni sedang duduk bersandar di ranjang, memijat kakinya sendiri. Ia menoleh begitu Yeni masuk. "Ada apa Yeni?" "Mau ngomong mah,
soal siswa. Ibu Yeni mendengus pelan. Apalagi, belum juga dapat kerja tetap, udah pingin pindah. Yeni menunduk. Dia cuma ingin mandiri mah, gak mau terus-terusan numpang. Mandiri gimana? Bayar listrik aja masih gabung sama kita. Udah enak tinggal di sini, ngapain cari susah? Dia cuma pingin hidup tenang mah, gak pengen ngerepotin mama juga. Ibu Yeni memijat kakinya lebih kuat. Rumah ini milik keluarga kita. Kalau dia pindah, orang kampung pasti bilang gak betah tinggal sama mertua. Mama gak mau orang ngomong gitu. Tapi kalau terus-terusan begini, rumah tangga kami jadi gak tenang. Loh, kok jadi nyalain mama? Yeni buru-buru menggeleng. Bukan mah, cuma pengen mama ngerti aja. Ibu Yeni menatap putrinya lama, kemudian mengalihkan pandangannya ke jendela. Mama gak setuju, titik. Yeni menunduk dan keluar kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Di ruang depan siswa menatapnya penuh harap, tapi Yeni hanya menggeleng pelan. Mama nolak mas. Siswa tidak berkata apa-apa. Ia mengambil jaketnya dan keluar rumah meski hujan masih turun gerimis. Di jalan setapak yang becek, langkah kakinya terasa berat. Bukan karena tanah licin, tapi karena hatinya sesak. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap hari hidup dengan rasa sungkan, hidup dengan rasa serba salah. Padahal ia hanya ingin menjadi suami yang wajar, yang punya rumah sendiri, punya keputusan sendiri, punya ruang sendiri. Di pinggir kampung, ia berdiri menatap rumah kosong milik almarhum Pak Mito. Rumah itu berdiri di balik pagar besi berkarat, dengan cat tembok yang sudah pudar, dan pintu depan tertutup rapat. Beberapa genteng terlihat miring, namun halaman depannya bersih, tak ada sampah atau rumput liar. Siswa mengusap wajahnya yang basah oleh gerimis. Ia berdiri lama di depan pagar itu. Dalam diam, ia seperti melihat dirinya sendiri di dalam rumah itu. Bukan rumah besar, bukan rumah mewah, tapi rumah yang sunyi, tenang, dan tidak ada suara dari kamar sebelah yang menyuruhnya segera beli kompor gas baru atau nyapu halaman lebih pagi. Hujan mulai reda, suara kodok dan jangkrik muncul satu persatu. Kampung mulai sepi, tapi pikiran siswa masih ramai. Ia tahu keputusan itu tidak akan mudah, tapi ia juga tahu jika terus tinggal di rumah mertuanya, dirinya akan perlahan-lahan hilang. Hilang bukan karena dibuang, tapi karena dikebiri peran sebagai suami. Ketika akhirnya ia kembali ke rumah, malam sudah turun. Lampu dapur masih menyala. Yeni duduk di ruang tengah sambil melipat baju. Ia menoleh, tapi tidak bicara. Siswa melepas jaket dan menggantungnya di belakang pintu. Minggu pagi aku mau lihat rumah itu. Kalau masih bisa dikontrakan, aku ambil. Yeni menahan lipatan baju di tangan. Kalau aku ikut, mama pasti marah. Kalau kamu gak ikut, aku tetap pergi. Kipas angin masih berdengung pelan di sudut ruang tengah. Baju-baju lipatan Yeni belum selesai. Sebagian masih tertumpuk di pangkuannya. Siswa duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap langit-langit rumah yang tampak semakin sempit dalam pikirannya. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum tidur adalah tentang rumah kontrakan itu. Rumah yang ia yakini sebagai awal dari hidup mandiri, meskipun sepi dan tua. Pagi harinya, udara kampung Ramban terasa lebih panas dari biasanya. Matahari sudah tinggi saat siswa berangkat menuju rumah kontrakan yang terletak di ujung kampung. Jalan tanah di belakang balai desa mulai kering setelah diguyur hujan semalaman. Ia berjalan sendirian, melewati rumah-rumah tua yang sebagian besar penghuninya sudah pergi bekerja di ladang atau pasar. Rumah itu berdiri di ujung jalan, tepat sebelum tanjakan kecil menuju kebun singkong. Cat dindingnya sudah memudar, kusen jendela mengelupas, dan pagar besi yang menutup halamannya berkarat.
Siswa berdiri sejenak di depan pagar, lalu mendorongnya perlahan. Suara gesekan besi yang berat terdengar kasar. Ia masuk ke halaman, melangkah pelan hingga berdiri tepat di depan pintu utama yang tertutup rapat. "Mas, beneran ini rumahnya?" Suara Yeni mengejutkan dari belakang. Ia menyusul sambil membawa payung kecil. "Iya," jawab siswa singkat. "Masih kosong, masih bisa dikontrakan." Yeni menatap ke sekeliling halaman yang berdebu. "Kata orang-orang sini, rumah ini udah 2 tahun gak dihuni sejak Pak Mito meninggal." "Terus kenapa?" Siswa menoleh cepat. Yeni tidak langsung menjawab. Ia membuka pagar dapur samping dan menengok ke dalam lewat jendela kecil. "Pak Mito meninggalnya sendirian. Gak ada yang tahu sampai beberapa hari kemudian. Waktu ditemukan, katanya udah dingin dan kaku di kursi depan." Siswa menarik nafas panjang. "Aku gak peduli soal cerita-cerita itu. Yang penting rumah ini bisa kita tempati. Gak usah mikirin yang aneh-aneh." Yeni tetap berdiri di luar. Ia menatap ke dalam rumah lewat celah jendela. "Tapi mama pasti nyuruh selamatan dulu." "Selamatan bisa nanti," potong siswa. "Yang penting kita bersihin dulu, lihat kondisinya. Kalau masih bisa ditempati, baru kita pindah. Gak perlu ribet-ribet bawa ustadz segala buat baca doa segala macam." Yeni menggeleng pelan. "Mas, itu bukan soal doa-doaan, itu adat. Di kampung kayak gini, kalau masuk rumah kosong apalagi bekas orang meninggal, ya harus ada doa dan ngasih berkat. Kita nggak tahu apa-apa soal tempat ini." Siswa melirik Yeni, lalu kembali menatap pintu rumah. Ia mengeluarkan kunci yang diberikan oleh Pak RT, memasukkannya ke lubang dan memutar perlahan. Pintu berderit saat terbuka, dan hawa pengap langsung menyambut mereka. Bau lembab dan debu menyengat. Dinding ruang tamu dipenuhi sarang laba-laba. Kursi tua teronggok di sudut dengan lapisan debu tebal. Tapi tidak ada suara, tidak ada gerakan. "Lihat sendiri kan, cuma rumah kosong," gumam siswa sambil masuk perlahan. Yeni tidak ikut masuk. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi ruangan itu dengan perasaan tak enak. "Mas, ini rumah tua. Jangan terlalu cepat yakin semuanya aman." Siswa tidak menjawab. Ia berjalan ke dalam, membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. "Kita bersihin ini dulu. Minggu depan kita bisa pindah." Yeni menunduk, lalu berbalik keluar. Ia menatap pintu pagar pelan dan kembali menyusuri jalan setapak menuju rumah ibunya. Di dalam rumah, siswa duduk di kursi tua yang ada di sudut ruangan. Ia memperhatikan langit-langit yang mulai lapuk. Tangannya menyentuh permukaan meja kecil yang dingin. Tidak ada suara, tapi matanya menangkap sebuah bingkai foto kecil tergantung di dinding yang agak miring. Wajah seorang gadis muda tersenyum tipis. Ia tidak mengenalnya, tapi entah kenapa pandangan matanya seperti sedang melihat balik ke arahnya. Siswa mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Masih banyak yang harus dibersihkan. Tapi ia sudah yakin rumah ini akan ia ambil. Tidak peduli siapa yang meninggal di sini atau cerita apa yang beredar. Ia hanya ingin satu hal, hidup di tempat sendiri. Singkat cerita, langkah siswa saat kembali ke rumah mertuanya 2 hari lalu memang tidak ringan. Ada rasa yang belum bisa ia cerna sepenuhnya, semacam dorongan untuk segera menempati rumah itu. Tapi juga tekanan samar yang membuatnya ingin berhati-hati. Hari Minggu datang cepat. Sejak subuh ia sudah bangun, membawa 2 ember, 1 sapu lidi, 1 kain pel, dan botol cairan pembersih yang ia beli semalam di warung. Yeni tidak ikut. Ia hanya menatap dari ambang pintu ketika siswa pamit. "Jangan lama-lama mas, jam 10 ibu minta kita ke rumah Pak Adi," ucapnya pelan. "Iya," jawab siswa sambil menatap peralatan di motor. Udara masih dingin ketika ia membuka pagar rumah kosong itu. Begitu pintu besi didorong, suara gesekannya menggema lebih keras dari 2 hari lalu.
Saat masuk ke halaman, hembusan angin menyentuh wajahnya. Hangat, bukan dingin seperti biasanya. Ia berhenti sejenak, mengusap pelipisnya, lalu masuk ke dalam rumah. Begitu pintu utama dibuka, udara pengap langsung menyambut. Siswa buru-buru membuka dua jendela ruang tamu. Sinar matahari pagi masuk pelan-pelan, menyorot debu-debu yang berterbangan di udara. Ia meletakkan ember, membasahi kain pel, dan mulai menyapu sudut-sudut ruangan. Mulai dari ruang tamu dulu, gumamnya sambil menggulung lengan kaos. Ia membersihkan meja, kursi tua, dan lemari kecil yang menempel di dinding. Saat menyeka bagian atas lemari, ia menyadari ada beberapa bingkai foto tua. Ia menurunkannya satu persatu. Ada foto Pak Mito muda berdiri di depan warung kelontong. Ada juga foto seorang perempuan tua mengenakan kebaya. Siswa menaruhnya di lantai, lalu mengambil satu bingkai terakhir yang agak besar. Foto seorang gadis muda, rambut sebahu, duduk di kursi rotan, mengenakan gaun sederhana. Sorot matanya tenang, tapi wajahnya menyimpan kesedihan. Siswa terpaku sebentar. Anaknya ya, bisiknya. Tapi tak ada yang menjawab. Tentu saja ia menatap foto itu lebih lama dari yang lain. Bukan karena cantiknya, tapi ada kesan seperti mengenal. Entah dari mana, setelah beberapa saat ia meletakkan di atas meja yang sudah bersih. Ia lanjut mengepel lantai, memindahkan kursi, lalu menyekat tembok yang lembab di dekat dapur. Peluh mulai membasahi punggungnya. Sekitar 1 jam berlalu, siswa duduk di sofa tua, membuka botol air minum dan meneguknya cepat. Tangannya gemetar sedikit, entah karena capek atau karena ruangan yang kini terasa lebih panas dari luar. Ia menyadarkan kepala, menarik nafas panjang, lalu meletakkan botol di lantai. Pandangannya mulai kabur, matanya berat. Sambil memejam, ia berkata pelan, 5 menit aja. Sofa itu empuk meski tua. Tubuh siswa terasa lemas. Ia tidak sadar ketika benar-benar tertidur. Di sela kantuknya ada suara kecil, seperti bisikan pelan di dekat telinga, tapi tidak jelas antara mimpi atau nyata. Ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi, tapi ia tidak bangun. Nafasnya lambat, lengan kirinya menggantung dari sofa, jemarinya menyentuh lantai yang masih basah. Foto gadis muda di atas meja seolah menatap siswa yang masih tertidur di sofa. Ruangan tetap sunyi, namun nafas siswa mulai berat. Tubuhnya bergerak pelan, kelopak matanya mengerut. Dalam kantuk itu telinganya menangkap bunyi pelan. 3 ketukan di pintu utama, disusul suara halus yang terdengar seperti bisikan. Assalamualaikum. Siswa membuka mata, dahinya basah oleh keringat. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling. Ruangan masih sama, jendela terbuka, udara gerah. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Ia bangkit, langkahnya berat. Kaki kanan masih pegal karena tertidur miring. Ia berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Seorang gadis muda berdiri di depan, mengenakan baju lengan panjang warna krem. Rambutnya sebahu, wajahnya tenang, matanya lurus menatap siswa. Maaf, boleh saya masuk sebentar? Suaranya lembut. Siswa mematung. Wajah gadis itu persis seperti yang ada di bingkai foto. Iya, masuk aja, jawab siswa akhirnya, sambil membuka pintu lebih lebar. Gadis itu melangkah masuk tanpa canggung. Langkahnya ringan, gerakannya tenang. Ia langsung duduk di kursi rotan yang belum dibersihkan. Tangannya menyapu sedikit debu di dudukannya, lalu menoleh ke siswa. Namanya siapa? Tanya siswa pelan, masih berdiri di dekat pintu. Sabila, jawab gadis itu. Bapak saya dulu tinggal di sini. Ini rumah saya. Siswa merasakan sesuatu mengganjal di lehernya, seperti sedang menelan ludah yang seret. Bapak kamu? Pak Mito. Sabila mengangguk. Iya, saya cuma mampir. Sudah lama gak kesini. Siswa menarik kursi kayu dan duduk.
Ia menatap gadis itu tanpa berkata apa-apa. Hatinya kacau. Ia tahu rumah ini kosong selama 2 tahun. Ia tahu Pak Mito meninggal dan tak ada yang bilang punya anak perempuan. Tapi sekarang Sabila duduk di hadapannya, nyata dan tidak menunjukkan hal aneh. "Baru tadi saya lihat foto kamu di situ," kata siswa menunjuk ke meja. Sabila menoleh, lalu tersenyum tipis. "Waktu kecil, saya suka duduk di sofa itu. Bapak sering motret, tapi waktu-waktu terakhir, saya udah jarang di sini." Siswa merasa mulutnya kering. Ia mengambil botol minum yang diletakkan di lantai, tapi airnya tinggal sedikit. Ia hanya menggenggam botol itu, tidak meneguknya. "Saya kira rumah ini kosong terus," gumam siswa. "Gak ada yang bilang kalau kamu masih sering kesini." "Memang gak semua orang tahu," jawab Sabila pelan. "Saya juga gak lama, cuma mampir sebentar." Suara detak jam tua dari dapur terdengar pelan. Siswa mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu ada yang janggal, tapi tak tahu harus bertanya dari mana. Ia menatap gadis itu, wajahnya tenang. Tidak ada tanda-tanda gelisah, tapi justru itu yang membuatnya bingung. Sabila lalu berdiri. "Kalau kamu mau tinggal di sini, gak apa-apa. Saya gak keberatan." Siswa kaget. "Loh, kamu maksudnya gimana?" Sabila menatap ke arahnya. "Rumah ini masih milik keluarga saya. Tapi kalau kamu mau merawatnya silakan. Kontrakan ini udah aku sepakati sama Pak RT." "Gak masalah," ucapnya sambil melangkah ke arah dapur. "Saya cuma titip satu hal, jangan pindahkan foto itu." Siswa diam, tubuhnya sedikit kaku. Sabila menoleh, tersenyum tipis. "Udah siang, saya pulang dulu." Siswa berdiri spontan. "Kamu sendirian kesini?" tanya siswa, masih berdiri di ambang pintu. Sabila tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, mengangguk pelan, lalu melangkah masuk kembali ke ruang tengah. Siswa ragu sejenak, tapi tetap mengikuti dari belakang. Suasana di dalam rumah terasa lebih hangat dari sebelumnya. Seolah ada api kecil yang menyala entah di mana. Ia duduk kembali di sofa, matanya mengawasi langkah gadis itu yang bergerak ke arah dapur. "Dulu waktu kecil, saya sering main di sini. Bapak suka duduk di kursi rotan sambil minum kopi. Saya paling suka bagian dapur," kata Sabila sambil membuka lemari atas. Siswa memperhatikan dengan bingung. Lemari dapur yang selama ini ia pikir kosong, ternyata masih menyimpan beberapa barang. Sabila mengambil 2 potong roti tawar yang dibungkus plastik, lalu membuka toples kecil berisi selai warna merah. "Masih ada ya?" gumam siswa, separuh tidak percaya. Sabila tersenyum tipis. "Saya simpan beberapa, cuma buat jaga-jaga kalau saya mampir." Ia membawa 2 potong roti ke meja ruang tamu, menyodorkannya ke siswa tanpa bicara. Siswa menerimanya dengan ragu, lalu meletakkannya di pangkuan. "Kenapa kamu tadi bilang gak apa-apa aku tinggal di sini?" tanya siswa. Sabila duduk kembali di kursi rotan. "Karena rumah ini kosong, dan kamu orang pertama yang masuk tanpa niat jahat. Lagi pula, saya bosan lihat rumah ini terus kosong. Kamu membersihkannya dengan sungguh-sungguh. Saya lihat tadi dari jendela." Siswa menatapnya heran. "Kamu sudah ada dari tadi?" "Iya, tapi saya nggak langsung masuk," jawab Sabila tenang. Obrolan itu mengalir seperti 2 orang yang saling mengenal lama. Padahal baru tadi pagi siswa membuka kunci rumah ini. Ia menyadari betapa tenangnya suara gadis itu, tidak berlebihan, tidak tergesa, tapi justru itu yang membuat pikirannya tak bisa jernih. "Kalau boleh saya tahu, kamu sekarang tinggal di mana?" tanya siswa. Sabila menatapnya beberapa detik. "Pindah-pindah, kadang di rumah tante, kadang di luar kota."
Jawaban itu terdengar terlalu ringan, tapi siswa tidak ingin memaksa. Ia mulai menggigit roti yang diberikan. Rasanya manis dan dingin. Ia merasa canggung, tapi tidak cukup kuat untuk mengatakan pulanglah. "Mahasiswa, kamu sering merasa sendiri?" tanya Sabila tiba-tiba. Siswa menoleh cepat. "Kenapa nanya begitu?" Sabila tersenyum. "Wajahmu kelihatan bingung sejak aku datang, tapi gak marah. Itu artinya kamu gak keberatan ada orang asing di rumahmu. Mungkin kamu juga butuh teman." Siswa diam. Tangan kirinya mencengkram kain celana. Ia merasa jenggal, tapi tidak bisa berkata tegas. Di dalam pikirannya muncul pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah ini nyata? Kalau ini cuma mimpi? Gumam siswa pelan. Kenapa terasa seperti gak mau bangun? Sabila menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela. Kalaupun mimpi, nikmati saja. Kadang kenyataan lebih melelahkan daripada mimpi. Siswa merasa roti di tangannya tak lagi bisa ditelan. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk tegak. Gadis itu masih di situ, nyata, tenang, dan bicara dengan logika yang tak bisa dibantah. Tapi hatinya mulai gelisah. Ia tak bisa menebak arah dari percakapan ini. Tidak juga bisa menemukan keberanian untuk menyuruhnya pulang. Siswa masih duduk kaku di sofa, tidak juga bisa menemukan keberanian untuk menyuruh Sabila pulang. Suasana di dalam rumah terasa makin hening, bahkan suara angin dari jendela pun seperti hilang. Ia menunduk, mencoba menenangkan pikirannya, tapi sebelum sempat bicara, Sabila mendekat, duduk di sampingnya. Jarak mereka hanya sejengkal. "Mahasiswa," ucap Sabila pelan. "Kamu kelihatan capek sekali." Siswa menoleh pelan. "Iya, mungkin karena dari pagi bersih-bersih." Sabila mengangkat tangannya, menyentuh lengan siswa pelan. "Kalau kamu capek, kenapa nggak istirahat aja dulu? Aku bisa temani." Siswa menarik baunya sedikit, tapi tidak terlalu tegas. Sentuhan itu tidak kasar, tapi dingin. Ia menelan ludah, gugup. "Nggak enak kamu di sini. Aku juga udah harus pulang sebentar lagi." Sabila tersenyum kecil, lalu tangannya turun ke lutut siswa. "Cuma sebentar aja, gak apa-apa kan?" Siswa berusaha menggeser tubuhnya, tapi tangan gadis itu menahan ringan. Wajahnya mendekat. Bau tubuhnya aneh, bukan wangi sabun atau parfum, tapi seperti bau kayu basah. 1 detik kemudian bibir mereka bersentuhan. Siswa sempat mengangkat tangannya, tapi tidak jadi mendorong. Dadanya bergetar, tapi kepalanya kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, ia tidak menolak. Ciuman itu pelan, lama-lama semakin dalam. Tangan Sabila mulai meraba bagian belakang lehernya. Siswa tidak bergerak, tubuhnya seolah berat. Pikirannya seolah tidak bisa memutuskan. "Sabila, cukup ya?" Gumamnya akhirnya, hampir tidak terdengar. Tapi gadis itu tidak menjawab. Ia justru berdiri, menarik siswa pelan. Lalu duduk lagi, kali ini memangku pria itu. Siswa menahan nafas. Ia ingin bangkit tapi kaki dan tangannya seperti kehilangan kekuatan. Wajah Sabila makin dekat, lalu leher siswa dicium berulang. Sambil sesekali tertawa pelan, ia membuka kancing baju siswa satu persatu. Siswa menutup mata. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus berhenti, tapi tidak ada bagian tubuhnya yang menurut. Ketika tangan Sabila mulai menyentuh kulit perutnya, siswa bergumam lagi. "Jangan." Sabila membalas lirih. "Kenapa? Kamu gak suka?" Siswa tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, tapi Sabila terus melanjutkan. Ia membuka kancing bajunya sendiri, lalu menjatuhkan pakaiannya ke lantai. Dalam hitungan menit tubuh mereka bersentuhan langsung. Siswa tidak bisa lagi membedakan antara takut dan pasrah. Apa yang ia rasakan bukan hanya nafsu,
tapi juga tekanan seperti dipaksa lembut oleh sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tubuh siswa menggigil. Ia merasa semua ini terlalu cepat, terlalu tidak masuk akal. Tapi ia tidak punya kendali. Ia hanya ikut, dibimbing, disentuh, dan ditarik lebih dalam. Sampai akhirnya dalam peluh dan diam ia membuka mata. Ruangan itu tetap gelap, jendela terbuka, tapi suara alam di luar tidak lagi terdengar. Ia tidak tahu pukul berapa, ia hanya sadar tubuhnya tidak lagi ditutupi baju, dan ia duduk sendiri di sofa. Nafasnya berat, tangannya lemas. Nafas siswa belum teratur saat ia mencoba duduk tegak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah jendela. Masih terbuka, tapi angin sudah berhenti. Rumah itu sepi. Ia meregangkan tangannya, menyentuh lutut lalu perlahan menunduk. Seketika tubuhnya kaku. Ia tidak mengenakan apa-apa. Siswa panik. Ia menunduk lebih dalam, mencari-cari pakaiannya. Matanya menyisir di lantai, tapi tidak ada. Tidak ada satu helai pun baju yang bisa ia lihat. Ia berdiri setengah jongkok, hendak mengambil sarung atau kain apapun yang bisa menutupi tubuhnya, tapi belum sempat bergerak jauh, suara keras membuatnya terhenti. "Ya Allah, Mas!" Seru suara yang sangat dikenalnya, yaitu suara Yeni. Siswa menoleh cepat di depan pintu ruang tamu. Berdiri 3 orang, Yeni, Ibu Yeni, dan Bapak Yeni. Ketiganya terpaku, wajah Yeni tegang. Ibu Yeni menutup mulutnya dengan tangan, sedangkan Bapak Yeni mengerutkan alis tanpa berkata apa-apa. "Mas, kamu kenapa?" tanya Yeni, suaranya bergetar. Siswa mundur ke belakang sofa. Ia menyembunyikan tubuhnya semampunya. Wajahnya merah, nafasnya makin berat. Saya tadi ketiduran." Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Yeni masuk dengan wajah penuh kejijian. "Ketiduran apa? Ini rumah kosong. Kamu telanjang di sini. Apa-apaan ini, siswa?" "Ada bajuku tadi di sini." Siswa menunjuk ke kursi kayu dekat dapur. Tapi tidak ada apapun di sana. Ia merasa tubuhnya makin lemas, bukan hanya karena malu, tapi juga karena bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang ia alami barusan. Bapak Yeni melangkah 2 langkah, lalu berhenti. Matanya menatap lantai, kemudian beralih ke wajah siswa. "Kamu sakit?" Siswa menggeleng, tapi tak bisa berkata apa-apa lagi. Yeni bergerak cepat mengambil jaket yang ia bawa, lalu melemparkannya ke arah suaminya. Siswa buru-buru memakainya, tubuhnya gemetar. "Aku tadi sendirian di sini. Aku tidur sebentar," ujarnya pelan. "Tidur bisa sampai begitu?" Ibu Yeni memotong. "Masuk rumah kosong, gak selamatan, terus begini jadinya." Yeni menunduk. Ia tidak membela siapa-siapa. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berdiri di tempatnya. Yeni belum bisa bicara. Tangannya menggenggam erat kerudung di dada. Sementara siswa duduk bersila di lantai, mengenakan jaket tipis yang tak cukup menutupi rasa malunya. Ibu Yeni duduk di kursi rotan, menatap lantai dengan wajah pucat. Bapak Yeni masih berdiri, tangan bersedekap. Pandangannya tidak lagi ke arah siswa, tapi ke arah dinding yang tadi digantung foto gadis itu. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari depan. Pintu terbuka lebih lebar, dan Pak Sus, tetangga sebelah, muncul dengan wajah cemas. "Ada apa, Bu Yeni? Tadi saya lihat ramai, saya kira maling," katanya sambil melangkah masuk. Ibu Yeni menoleh cepat, matanya sudah merah. "Bukan maling, Pak Sus, ini lebih dari itu." Pak Sus melihat siswa yang duduk di lantai, lalu mengerutkan dahi. "Mas siswa kenapa?" Siswa menarik nafas panjang, ia menegakkan badan, lalu mulai bicara pelan. Nadanya ragu tapi jujur. "Saya tadi bersih-bersih rumah ini, terus saya capek. Tidur di sofa sebentar, tapi pas bangun ada cewek datang, namanya Sabila." Pak Sus langsung menegang. "Sabila?" "Iya, dia ngaku anaknya Pak Mito. Duduk di sini, ngobrol, bahkan sempat kasih roti. Tapi lama-lama jadi aneh. Saya nggak bisa ngontrol tubuh saya.
Tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja, dan saya nggak sadar sampai tadi tiba-tiba bangun dalam keadaan... Siswa tidak melanjutkan, suaranya serak. Yeni menunduk. Ibu Yeni menutup wajah dengan kedua tangan dan mulai terisak. Pak Sus berjalan mendekat ke kursi kayu, lalu duduk perlahan. Mas siswa, saya nggak tahu harus ngomong dari mana. Tapi saya nggak kaget kamu bilang nama itu. Siswa mendongak menatapnya. Jadi kamu tahu? Sabila itu anak sematawayang Pak Mito. Waktu dulu masih sekolah, dia sering kelihatan duduk di beranda sambil baca buku. Tapi pas kelas 3 SMA, katanya jatuh sakit. Tiba-tiba, belum sempat dibawa ke rumah sakit, malam itu juga meninggal. Terus, sejak itu rumah ini kosong. Istrinya Pak Mito meninggal setahun setelahnya. Gak kuat katanya. Pak Mito bertahan beberapa tahun, tapi akhir-akhir ini dia sering ngomong sendiri. Pernah saya dengar dia nyebut nama Sabila tengah malam. Setelah Pak Mito meninggal, rumah ini ditinggalin. Gak ada yang berani ngontrak. Siswa menggigit bibir bawah. Kenapa Pak RT gak bilang apa-apa? Pak RT juga tahu kamu gak percaya yang begituan. Mungkin beliau pikir kamu orang berani. Ibu Yeni mengangkat wajah. Makanya, dari awal saya bilang, selamatan dulu. Jangan asal masuk rumah kosong. Yeni menoleh ke suaminya. Mas, ini bukan soal percaya atau enggak. Tapi Mas keras kepala. Mama udah bilang, aku juga udah bilang. Tapi Mas tetap nekat. Siswa menunduk. Ia tak bisa membantah. Wajahnya kering, tapi dadanya sesak. Ia tahu semua ini terjadi karena kesalahan kecil yang ia abaikan. Satu nasihat sederhana yang ia anggap remeh. Pak Sus bangkit dari kursinya. Kalau boleh saran, mendingan rumah ini dibersihkan secara benar. Bukan bersih sapu pel, tapi secara adat. Kalau memang mau ditinggali, jangan dilawan. Minta izin dulu mas, biar semua tenang. Ucapan Pak Sus itu membekas di kepala siswa lebih lama daripada yang ia kira. Ia masih duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding. Tubuhnya belum sepenuhnya tenang. Tatapan Yeni tidak tajam, tapi juga tidak lembut. Ibu Yeni memeluk lututnya di kursi, sesekali mengusap air mata yang belum kering. Bapak Yeni menyuruh Pak Sus duduk kembali, dan mereka mulai berdiskusi singkat. Kita panggil Ustadz Rohim aja Pak, kata Ibu Yeni dengan suara serak. Biar jelas semua ini. Pak Sus setuju. Saya bisa bantu panggil, malam ini juga kalau bisa. Sore itu setelah maghrib rumah Pak Mito tidak lagi sunyi. Lampu ruang tamu dinyalakan. Beberapa tetangga datang membawa air putih, bunga, dan nasi berkat. Karpet digelar. Siswa duduk paling depan, mengenakan baju koko putih yang disodorkan oleh Bapak Yeni. Wajahnya pucat, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ustadz Rohim datang sekitar pukul 8 malam. Ia membawa kitab kecil dan tasbih. Orangnya tenang, kalem, dan tidak banyak bertanya. Ia hanya menatap ke sekeliling rumah beberapa menit sebelum mulai memimpin doa. Kita doakan agar arwah yang pernah tinggal di sini mendapat tempat yang baik. Kalau ada yang belum tenang, semoga diberi jalan pulang. Ucapnya pelan. Doa dimulai. Bacaan tahlil menggema pelan di ruang tamu. Suara orang-orang bergema pelan mengisi ruangan yang selama ini penuh diam. Siswa menunduk. Tangannya gemetar memegang buku kecil yasinan. Tapi ia berusaha mengikuti bacaan. Dalam hatinya masih ada sisa takut. Tapi ia paham, saat ini ia bukan sedang menantang, ia sedang meminta maaf. Setelah tahlil selesai, Ustadz membaca beberapa ayat perlindungan. Ia menyiram air doa ke pojok-pojok rumah, lalu berdoa sendiri di dekat jendela tempat Sabila pernah duduk. Tak satu pun lampu dipadamkan, semua orang diam, tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa. Rumah itu terasa berat, tapi perlahan mulai terbuka. Selesai acara, satu persatu warga pulang. Karpet dilipat kembali. Gelas bekas teh dikumpulkan Yeni dan Ibu Yeni ke dapur. Ustadz Rohim duduk sebentar di kursi kayu, menoleh ke siswa. Saya nggak mau tanya apa yang kamu alami. Tapi rumah ini memang ada arwah yang belum tenang. Kamu sudah minta izin. Sekarang tinggal kamu rawat. Siswa mengangguk pelan.
Saya ngerti Pak Ustadz. Saya nggak percaya sebelumnya. Ustadz Rohim tersenyum tipis. Nggak semua harus dipercaya dulu untuk bisa dirasakan. Tapi kalau sudah kejadian, ya jangan diabaikan. Malam makin larut. Setelah semua tamu pergi, suasana rumah kembali sepi. Karpet sudah digulung, gelas sudah dicuci, dan lampu-lampu di dapur serta teras dipadamkan satu persatu. Yeni duduk di tepi ranjang, masih mengenakan mukena. Siswa berdiri di depan jendela, memandangi halaman yang samar-samar disinari lampu jalan. Malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan, hanya senyap biasa, seperti rumah-rumah lain yang sedang menutup hari. "Kamu bisa tidur?" tanya Yeni pelan tanpa menoleh. Siswa menjawab sambil tetap berdiri. "Belum." Yeni menurunkan mukenanya, melipatnya dengan rapi lalu menaruh di atas meja kecil. "Kita udah jalani semua yang diminta orang tua, Mas. Gak ada yang kita lewati. Kalau masih ada yang terasa aneh, ya mungkin waktunya butuh panjang." Siswa menarik nafas dalam. Ia tidak menyangkal rumah itu memang terasa lebih tenang setelah selamatan. Tapi setiap malam saat lampu dimatikan dan langkah kaki berhenti, ada rasa diawasi yang belum hilang. Ia tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tapi selalu ada dorongan untuk menoleh ke belakang setiap kali melewati ruang tamu, apalagi ketika ia sendirian. Minggu pertama mereka tempati rumah itu berjalan pelan. Siang hari terasa wajar. Yeni sibuk menyusun isi dapur, menata baju di lemari, dan membersihkan halaman. Siswa membantu memperbaiki saluran air yang tersumbat dan mengganti beberapa engsel pintu yang berderit. Beberapa tetangga mulai berani menyapa mereka saat lewat. Bahkan Pak Sus sempat mampir membawa mangga dari pohonnya. Namun malam hari berbeda. Siswa lebih sering diam. Ia tidur lebih lambat, kadang duduk di kursi ruang tamu sambil memelototi jam dinding. Jika Yeni menegur, ia hanya menjawab singkat, "Nggak ngantuk." Tapi di dalam pikirannya, wajah itu belum pergi. Wajah Sabila, senyum tipisnya, nada bicaranya, dan cara ia berjalan pelan ke arah dapur. Semuanya masih ada jelas. Suatu malam saat Yeni tertidur lebih dulu, siswa berjalan pelan ke ruang tamu. Ia berdiri di tengah ruangan. Matanya menatap dinding yang dulu menggantung foto gadis itu. Foto itu sudah dibungkus dan disimpan di dalam laci, tapi dalam benaknya tetap terpampang jelas. Ia menarik nafas pendek dan berbicara pelan ke ruang kosong. "Aku gak niat apa-apa. Aku cuma pengen hidup di sini. Biar aku gak lupa. Aku minta maaf." Tak ada jawaban, tak ada suara. Tapi ia merasa cukup. Pagi harinya saat membuka pintu untuk menyapu halaman, siswa melihat burung kecil bertengger di pagar. Tidak terbang, tidak bersuara. Hanya diam beberapa detik, lalu pergi. Ia menunduk dan mulai menyapu. Yeni muncul di belakangnya. "Mas." "Kalau suatu hari nanti kita pindah dari sini, kamu bakal kangen rumah ini?" Siswa tak langsung menjawab. Tangannya tetap menyapu, tapi matanya menatap lurus ke tanah. "Entahlah," katanya akhirnya. "Tapi aku gak akan pernah lupa." Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.